Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Gunawan, Tony Montana, dengan saya sendiri, Teokur Fitriando, ingin menjelaskan tentang Wide Small Network. Di mana sekarang pada bagian topologi jaringan ada 3 gedung, di mana masing-masing gedung menggunakan topologi berjenis tree, topologi tree. Tiba pada bagian perhitungan subnetting, di mana pada perhitungan subnetting IP pada gedung utama, gedung kedua, dan gedung ketiga, server menggunakan nilai oktat ketiga yang berbeda. Sedangkan pada ketiga ruangan lainnya menggunakan IP oktat yang ketiga yang sama. Dengan perhitungan subnetting dimulai dari host terbanyak, di mana gedung ketiga dengan network 192.168.70 dan netmax 255.255.255.255.25.08, mana dapat hostnya 192.168.7.1 sampai 192.168.7.126 dengan broadcast 192.168.7.127. Dan untuk lanjut ke ruangan berikutnya, network yang terpakai ditambah 1 dari broadcast IP sebelumnya. Broadcast IP sebelumnya 192.168.7.127. Maka untuk ruangan karyawan networknya 192.168.7.128 karena ditambah 1 dari broadcast IP sebelumnya. Saya Tony Montana akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu dimulai dari konfigurasi router ke switch. Digunakan untuk menghubungkan sebuah router ke sebuah switch dengan cara memberikan komen seperti ini, yaitu enable, config terminal, interface kabel yang digunakan, lalu memasukkan IP address yang diinginkan, dan no SH. Setelah komen ini berjalan, kita bisa mengeceknya melalui menunjuk kabel yang tadi kita setting, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk tampilan dari IP interface brief, itu seperti ini. Selanjutnya adalah konfigurasi DHCP melalui router. Pertama, kita harus mengkonfigurasi IP yang tidak dipakai secara DHCP dulu dengan komen config terminal, lalu IP DHCP exclude dan IP address-nya kita masukkan. Setelah itu membuat DHCP pool dengan komen seperti ini, enable config terminal interface kabel yang diinginkan, lalu IP DHCP pool dari nama ruang atau gedung yang sudah kita tentukan. Network, memasukkan IP-nya, default router, dan do write memory. Setelah komen ini berjalan, maka tampilannya akan seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Pertama, ini tentang konfigurasi DHCP Relay Agent, di mana untuk mengkonfigurasi DHCP Relay Agent, kita memanfaatkan atau menggunakan server yang digunakan sebagai DHCP. Di mana di sini kita masuk ke service pada server, lalu kita menambahkan beberapa komponen seperti pool, gateway, IP start-nya, lalu subnet mask, dan juga max user. Setelah kita masukkan komponen-komponen tersebut, kita kembali ke terminal router melalui konsol dari komputer atau laptop dengan konfigurasi seperti ini, masuk ke interface-nya, lalu kita tambahkan IP address dengan IP di sini adalah IP dari yang dimiliki oleh server. Nah, untuk datanya kita bisa lihat dengan perintah show running config. Selanjutnya, konfigurasi router RIP agar jaringan antar gedung yang dimana per gedung itu memiliki router masing-masing agar bisa terhubung, kita menggunakan konfigurasi yaitu namanya router RIP. Di mana untuk konfigurasi routernya kita di setiap router kita masukkan network yang terhubung pada setiap port pada router. Seperti itu bisa dilihat salah satu konfigurasinya seperti ini.
Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke file konfigurasinya, file build network-nya. Di sini seperti yang dijelaskan oleh Teguh Rizky tadi, setiap gedung kita memanfaatkan topologi atau mengimplementasikan topologi tree, dengan dimana untuk perhitungan subnetting atau ruangan IP-nya di sini setiap gedungnya memiliki oktat yang ketiga yang berbeda. Ruang server pada gedung utama 1, ruang internal 2, ruang marketing 3. Lalu untuk gedung 2 kita menggunakan 4 dan 5. Namun untuk gedung ketiga kita berbeda sedikit, yang dimana ruangannya selain ruangan server kita menggunakan nilai oktat ketiga yang sama, namun network-nya dibatasi oleh nilai oktat keempat. Seperti yang dijelaskan oleh Teguh Rizky tadi, dimulai dari host terbanyak, di mana ruang gedung pelatihan yang paling banyak. Jadi dia mulai dari ruang gedung pelatihan dulu dengan 7.0, lalu dilanjutkan dengan ruang gedung karyawan. Di sini memiliki IP network-nya, network address-nya itu 128.718, dan ruang santai itu 7192. Nah, selanjutnya untuk mengkonfigurasi setiap port yang terhubung ke komponen lain, jadi kita bisa masuk ke router menggunakan konsol, memanfaatkan komputer atau laptop. Di sini bisa kita lihat pengaturannya dengan menggunakan show running config. Untuk gedung utama kita memanfaatkan DHCP yang disetting melalui router. Kita setting DHCP-nya. Pertama untuk DHCP-nya kita setting exclude address-nya, lalu kita setting pool-nya, IP DHCP pool dengan memasukkan network dan netmask, lalu kita masukkan default router-nya. Nah, untuk penyetingan setiap interface, di sini kita masuk ke interface yang akan dipakai, lalu kita masukkan IP address-nya dan network-nya. Di sini untuk interface Gigabit Ethernet 0/0 dan 1/0 kami gunakan untuk setiap router, terhubung ke setiap router masing-masing pada gedung 2 dan gedung 3. Lalu untuk interface selanjutnya 2 hingga 4, IP address-nya kita sesuaikan, kita masukkan, dan netmask-nya. Lalu kita pada perintahnya itu no shutdown, maka akan diimplementasikan. Nah, selanjutnya itu tentang DHCP Relay Agent, di mana kita implementasikan pada gedung ketiga, pada 3 ruangan selain ruangan server. Dari server ini kita masuk ke service dan kita masukkan ke DHCP. Nah, dari DHCP ini kita masukkan beberapa komponen yang diperlukan, seperti pool name, gateway-nya, IP-nya mulai dari mana, netmask, lalu maximum of number. Setelah itu kita add, maka akan mendapatkan data-data seperti ini. Jika sudah selesai, kita masuk ke konsol pada router, lalu kita menyeting atau mengkonfigurasikan setiap end device tersebut memasang IP helper dengan IP yang dimiliki oleh server. Sehingga konfigurasinya seperti ini. Jadi setiap IP yang memanfaatkan server DHCP maka akan ada tambahan data, itu IP helper address. Nah, selanjutnya untuk router RIP dikonfigurasikan melalui konsol juga dengan perintah yang sudah dijelaskan tadi, dan penampakannya, penyimpanan datanya seperti ini di router. Nah, jika kita lihat secara config-nya, maka bisa kita lihat IP address yang dimasukkan seperti ini, namun disimpannya adalah IP network-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba menghubungkan antar jaringan. Di sini PC 11 pada ruangan utama, pada
gedung utama, kita coba DHCP menjadi request-nya sudah successful, dan kita coba memberi PDU pada kedua ini, yaitu di gedung 3 dan gedung utama. Kita coba ada ruang pelatihan dan ruang marketing. Maka jika belum pernah terhubung, dia gagal dulu, dan jika sudah pernah, maka dia akan successful. Oke, kita contoh menggunakan ping. Di sini 3.12 IP-nya. Kita masuk ke command prompt. Ping 192.168.3.12. Maka yang pertama kali request and out, sisanya bisa terhubung. Jika sekali lagi, maka semuanya akan terhubung dengan benar. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.